Mainnya di kandang babi, wasitnya babi, pemainnya babi guling semua. Bulu hidung kesentuh aja guling-guling, bulu betis kesentuh aja guling-guling. Ya elah, ini AFC ini mafia semua isinya. Buset dah, babi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi banyak nih berseliweran di media sosial tentang AFC, yang banyak menyebut kalau AFC ini mafia, dan ada beberapa negara yang ingin berniat keluar dari federasi AFC ini guys, seperti halnya Jepang, Korea, bahkan Australia, karena mereka pun melihat ya kejanggalan, ketidakadilan dan kecurangan yang dilakukan oleh federasi Asia ini, yaitu AFC. Karena di AFC ini diisi oleh orang-orang, kebanyakan tuh orang-orang dari Timur Tengah, yang mana katanya memang benar sih mereka itu ada seperti Qatar dan Arab yang donatur Piala Dunia terbesar, Aramco dan Qatar Airways. Jadi disitulah ketidakadilan terjadi, hanya karena uang, keadilan diabaikan. Seperti kemarin round 4, tuan rumah wajib di Qatar dan Arab. Itu udah disetting, ketahuan bahwasanya Arab dan Qatar itu yang harus lolos ke dari round 4 ini, lolos ke Piala Dunia langsung. Jadi ya dari situlah kita kayaknya mending pisah aja, atau nggak bagi dua nih, Federasi Sepak Bola Asia ini bagi dua, AFC untuk Timur Tengah dan AFC untuk Asia Timur dan sebagainya, Asia Tenggara. Seperti itu guys. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, yuk kita saksikan video-video berikut ini. Sudahlah, kasih aja langsung ke Qatar dan Arab Saudi. Buat apa lagi kita bertanding, kalau akhirnya dicurangi mafia AFC. AFC lagi-lagi mencurangi kita. Ada mafia. Di awal mereka bilang tempat pertandingan akan netral, tapi sekarang tengoklah gimana. Setelah round 3 selesai, mereka ubah aturan sendiri. Yang punya poin tertinggi katanya jadi tuan rumah. Tapi faktanya gimana? Ya, ini bukan kebetulan sih. Ini memang udah skenario licik mereka. Lo punya uang, lo yang berkuasa. Mafia. Padahal Qatar Arab Saudi itu masih ikut kompetisi loh, masih bertanding di kualifikasi Asia, tapi mereka tiba-tiba dijadikan tuan rumah untuk round 4. Aneh banget gak sih? Ini memang gila nih AFC ini. Kita ini bukan bodoh, kita tahu permainan mereka. Mereka ingin semua dikondisikan, semua disetir, biar tim unggulan mereka lolos ke Piala Dunia, dan Indonesia dianggap figuran. Memang bangsat ini mafia nih. Tapi dengar ini baik-baik ya, Garuda dia takut, kita tidak takut melawan Qatar ataupun Arab Saudi. Yang kita takutkan cuma satu, wasitnya. Karena di AFC ini lawan kita bukan cuma tim lapangan, tapi mafia berseragam hitam yang meniup peluit seenaknya. Kita takut kejadian 90 tambah 6 sama dengan 100 kayak Bahrain ini terulang kembali. Oke lah Garuda, semangat, let's go, kita tunjukkan, kita hancurkan kandang mereka. Oke. Ya, kemarin di pertandingan lawan Arab pun itu memang wasitnya dari Timur Tengah juga, dari Kuwait kalau nggak salah, tapi syukurnya dia adil. Nah, disinilah yang saya bingung tuh, kenapa wasitnya itu selalu dari Timur Tengah? Banyak banget kali tuh ya wasit dari Timur Tengah ya yang masuk di AFC ini. Nggak ada yang wasit, sering banget kita lah itu di pertandingan internasional mendapatkan wasit itu dari Timur Tengah. Kayak kemarin tuh yang lawan Bahrain itu benar-benar wasit si botak ini habis dihujat oleh netizen Indonesia karena memimpin pertandingannya itu nggak beres.
Oke, lanjut. Mainnya di kandang babi, wasitnya babi, pemainnya babi guling semua. Bulu hidung kesentuh aja guling-guling, bulu betis kesentuh aja guling-guling. Ya elah, ini AFC ini mafia semua isinya. Buset dah, babi semua. Aduh, bener-bener. Gua sekarang ketemu nih jawabannya. Kenapa para utusan Tuhan nih diutus di Timur Tengah? Karena memang warganya tuh babi, harus diarahkan menjadi manusia. Ya kan? Bener nggak tuh? Gila aja. Buset. Bener-bener kita main bola sama babi. Babi, isinya tuh semua babi. Ya, ada benernya juga sih. Karena omongan abang ini ya, kenapa apa ya, AFC ini memang dicap sebagai mafia lah, karena dia berpikir dia punya duit, dia yang mengontrol semua. Seperti itu guys. Ya, kita yang nggak punya duit mau bilang apa ya kan. Oke, lanjut. Anjir, makin seroco, pertempuran masih berlanjut dan sekarang bukan lagi Indonesia versus Bahrain, bukan lagi Indonesia versus si botak itu, tetapi Indonesia versus AFC. Lu lawan Indonesia nih bos 280 juta orang. Australia mungkin diam, Irak mungkin diam, Jepang mungkin diam, tapi ini Indonesia, King Indo. Gue udah bilang lu salah pilih lawan, cok. Gue baru dapat berita, lu lihat tuh, info A1 dengan bantuan peretas dan hacker Indonesia. Hingga saat ini, Presiden AFC terus diburu. Skandal besar akan dibongkar netizen Indonesia. Gila, plot twist banget. Makin seru anjir, enak. Oke tuh. Masih setelah gue baca, setelah gue cari tahu, si Salman bin Ibrahim Al Khalifa, sang presiden AFC ini punya beberapa kontroversi anjir. Sebelum itu sedikit informasi, dia nih pernah menjabat sebagai wakil dan juga presiden Asosiasi Sepak Bola Bahrain dari tahun 1998 sampai dengan 2013 kalau. Dan si Salman ini pernah juga menjabat sebagai Dewan FIFA 2013 dan menjadi wakil presiden FIFA pada tahun 2005. Dan sampai saat ini si Salman ini udah menjabat sebagai presiden AFC sejak tahun 2013, udah 3 periode dia sampai nanti 2027. Balik lagi ke kontroversinya si Salman ini, dia ini pernah mengubah konstitusi konfederasi AFC yang membuat Pangeran Ali bin Al Hussein dari Yordan. Ya, jadi yang gua dengar ini kalau di AFC itu banyak dihuni orang-orang Timur Tengah guys. Ya gimana nggak kita dikadalin terus ya, kita yang dari Asia Tenggara. Bahkan yang di Asia Timur aja seperti Jepang dan Korea atau Australia itu dikadalin juga. Gimana kita yang di Asia Tenggara? Aduh, kacau emang ini AFC. Pantas lah disebut mafia. Lu tau sponsornya Putaran 4 siapa? Siapa? Sponsornya Putaran 4 Siapa? Aramco dan Qatar Airways. Bahkan mereka nggak ini ya, bahkan mereka nggak pura-pura gitu. Iya. Nggak nutup-nutupin gitu, terang-terangan kan. Ya tuh mereka tahu. Gue udah bayar lu AFC dan lain-lain. Yaudah diem aja lo. Iya. Iya kan? Iya. Parah banget kan? Parah banget. AFC ini parah banget loh. Parah. Makanya kemarin gue usulkan itu Asia dibagi 2. Karena negaranya itu kalau nggak salah 48, Amerika itu 51 bagi 2 kan. Kenapa Asia nggak bisa bagi 2? Iya, dan secara geografis emang jauh. Iya, dari Uzbek sama Jepang ke bawah sendiri, Uzbek ke sana sendiri. Iya, benar. Iya benar, karena secara atau ya Pakistan, India masih bisa di bawah itulah. Secara geografis lebih masuk akal. Iya. Secara waktu dan logistik juga sangat masuk akal gitu. Ya, bener juga kata si coach apa nih, Coach Justin, harusnya dibagi 2 AFC ini, karena besar juga nih negara benua Asia ini, besar, banyak negara-negaranya. Jadi kalau kata saya sih setuju aja nih AFC dibagi 2, karena kalau AFC dipegang sama orang-orang Timur Tengah semua udah sampai kapan juga bakalan dikadalin terus, kacau.
Sama-sama dirugikan kayak timnas Indonesia, pelatih Irak bongkar permainan kotor AFC. Ternyata bukan cuma Indonesia yang ngerasa dirugiin bro. Pelatih Irak Graham Arnold ikut buka suara soal kejanggalan yang terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah timnya ditahan imbang Arab Saudi 0-0 dan gagal lolos otomatis, Arnold meledak menyebut AFC nggak profesional dan bahkan bermain di belakang layar. Katanya dari awal AFC janjiin laga digelar di tempat netral, tapi ujung-ujungnya malah semua pertandingan dimainkan di Arab Saudi, negara yang juga jadi peserta dan saingan langsung Irak plus Indonesia. Tonton pertandingan bola seru, klik link di bio. Arnold yang pernah latih Australia ini bahkan bilang belum pernah lihat kompetisi seabsurd ini selama karirnya. Main di kandang Arab jelas kasih keuntungan gede buat Green Falcons yang pemainnya mayoritas dari liga lokal dan gak perlu jauh-jauh buat persiapan. Indonesia udah protes duluan soal hal ini, tapi tetap aja keputusan AFC nggak berubah. Arnold nutup pernyataannya dengan sindiran tajam. Tiba-tiba mereka bilang playoff diadakan di markas tim dengan ranking tertinggi. Wah, kalau gini caranya wajar banget. Banyak yang bilang kalau kualifikasi ini udah di-set dari awal. Iya benar, udah di-set dari awal. Yang wajib lolos itu Qatar sama Arab yang jadi tuan rumah. Nggak diuntungkan banget tuh, dimanjakan banget tuh. Punya duit bos, dia punya duit, jadi ya beginilah. Tapi ini lolosnya lolos karena duit, jadinya jatuhnya ya kan, lolos Piala Dunia karena duit, bukan karena usaha dan kemampuan mereka sendiri. Isu panas soal masa depan sepak bola Asia makin ramai setelah Jepang dikabarkan ingin keluar dari AFC dan membentuk federasi baru. Kini media Jepang melaporkan ada 8 negara lain yang disebut-sebut ingin keluar dari AFC, termasuk Indonesia. Menurut laporan media, Jepang, negara-negara seperti Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Indonesia. Penyebabnya mereka merasa tidak puas dengan sistem yang berjalan di AFC saat ini. Mereka menilai keputusan-keputusan Federasi Asia itu terlalu berpihak pada beberapa negara Timur Tengah. Langkah keluar dari AFC ini disebut masih dalam tahap pembahasan internal di masing-masing federasi. Namun wacana pembentukan Federasi Sepak Bola Asia baru mulai mencuat dan menarik perhatian publik. Ya guys, bahkan Jepang dan Korea aja itu berniat ingin keluar dari AFC, bayangin. Mereka juga nggak bodoh ya kan. Mereka juga tahu yang terjadi di AFC itu seperti apa. Makanya banyak nih berseliweran di sosial media bahwasanya Jepang dan Korea atau bahkan Australia ingin keluar dari AFC. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman baru menemukan video ini atau channel ini, salam kenal dari saya Jagoan Leon. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.